Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Sehingga pada pagi hari ini kita siap untuk melaksanakan pembelajaran lagi. Kita ketemu lagi di kelas daring matematika bersama saya Ibu Endang Sutrisni. Anak-anak, pada pertemuan kedua ini kita masih tetap membahas tentang pola bilangan. Yang kemarin pola bilangan baru kita perkenalan saja, baru jenis-jenisnya dan pengertiannya. Sekarang kita akan membahas lebih detail tentang pola bilangan. Nah, pengertian pola bilangan mengingatkan kembali bahwa pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Nah, aturannya bagaimana? Setiap pola bilangan mempunyai aturan yang berbeda-beda. Bagaimana cara menentukannya? Bagaimana cara menentukan suku berikutnya dan menentukan aturannya? Kita simak contoh berikut. Ya. Contoh 1, itu ada 3 pola. Nah, ini namanya suku ya. Pola ke-1 atau suku ke-1, pola kedua atau suku kedua, pola ketiga atau suku ketiga. Nah, pola ke-1 ini semua pola ini terdiri dari batang korek api yang disusun. Nah, pola ke-1 kalian bisa menghitung berapa jumlahnya, pola kedua dan pola ketiga. Nih, gambar di atas menunjukkan susunan batang korek api yang membentuk pola bilangan. Tugas kalian adalah gambarlah satu suku berikutnya. Ini contoh soalnya, kemudian ini jawabnya. Lihatlah. Nah, dijawab yang A. 2 suku berikutnya adalah seperti ini. Tadi hanya ada 3 kotak, sekarang ada 4 segi 6 ya. Tadi hanya ada 3 segi 6, sekarang ada 4 segi 6. Ya, jadi ditambah 1. Kemudian pertanyaan yang B. Pertanyaan B, tulislah susunan bilangan yang menyatakan banyak batang korek api pada pola di atas. Pada pola di atas, suruh menghitung kemudian dinyatakan dalam bentuk pola bilangan. Nah, begini. Dihitung jadi. Pola ke-1, korek apinya ada berapa? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. Pola kedua ada 11. Ini pola ketiga 16, pola keempat ada 21. Sehingga bentuk pola bilangannya adalah 6, 11, 16, 21. Begitu ya. Kemudian pertanyaan yang B tetap masih, bagaimana aturan pembentukannya? Aturan pembentukannya adalah tambahkan 5 untuk suku berikutnya. Nih, setiap suku dari 6 ke 11 tambah 5. Dari 11 ke 16 tambah 5. Dari 16 ke 21 juga ditambah 5. Sehingga aturannya adalah tambahkan 5 untuk suku berikutnya. Begitu ya. Kemudian soal yang kedua. Soal yang kedua ini ada 2. Tulislah aturan pembentukan pola bilangan berikut. Kemudian tuliskan 2 suku berikutnya. Nah, ini ada barisan bilangan 6, 13, 20, dan 27. Tulislah aturan pembentukannya, kemudian kamu suruh menentukan 2 suku berikutnya. Nah, ini jawabnya yang nomor 2. 6, 13, 20, 27. Dari 6 ke 13, oh ditambah berapa ya? Ditambah 7 ternyata. Dari 13 ke 20 ditambah berapa? Ditambah 7 juga. 20 ke 27 juga ditambah 7. Berarti nanti selanjutnya juga ditambah 7. Maka aturan pembentukannya adalah tambahkan 7 untuk suku berikutnya. Sehingga 2 suku berikutnya adalah setelah 27 ditambah 7, 34. 34 juga ditambah 7 lagi, 41. Sehingga 2 suku berikutnya adalah 34 dan 41. Gitu, sudah paham? Oke, kita lanjutkan. Kemudian pertanyaan yang B. Barisannya ada 1, 3, 6, 10. Sama. Cara menjawabnya, nih. 1, kemudian 3, kemudian 6, kemudian 10. Kita selidiki dari 1 ke 3. Oh, dari 1 ke 3 berapa ya ditambah? Ditambah 2. Dari 3 ke 6 ditambah 3. Dari 6 ke 10 ditambah 4. Kok beda-beda? Tadi habis
Kalau yang tadi kok ditambahnya tetap bilangannya. Kalau ini kok bilangannya naik-naik. Habis 2, terus 3, terus 4. Oh, berarti nanti terus 5. Habis 5 nanti terus 6. Kita harus bisa menyimpulkan seperti itu ya. Jadi, aturan pembentukannya adalah tambahkan bilangan asli berurutan mulai dari 2 untuk suku berikutnya. Nah, harus pakai mulai dari 2 karena bilangan asli itu kan aslinya dari 1, tapi di sini kan mulainya dari 2. Nah, sehingga 2 suku berikutnya karena ini terakhir ditambah 4, berarti nanti terakhirnya ditambah selanjutnya ditambah 5, jadi 10 tambah 5, 15. Setelah tambah 5 ditambah 6 jadi 21. Begitu anak-anak, sudah paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar tentang ragam pola bilangan. Ragam pola bilangan yang pertama adalah pola bilangan persegi panjang. Ini, persegi panjang. Pola ke-1 ada 1 kotak. Pola kedua ada 4 kotak. Pola ketiga ada 9 kotak. Pola keempat ada 16 kotak. Nah, ini harus kita pintar-pintar menyelidiki. Jadi pola bilangannya kalau dituliskan dalam bentuk bilangan 1, 4, 9, 16, ya kan? Kalau kalian langsung menyimpulkan, kalau kalian bisa menyimpulkan, ini sudah kelihatan sekali. Suku ke-1 itu ada 2. 2 itu bisa ditulis dari 1 kuadrat. Suku kedua itu ada 4. 4 bisa dirubah menjadi 2 kuadrat. Suku ketiga ada 9. 9 bisa dituliskan dalam 3 kuadrat. Suku keempat 16. 16 itu 4 kuadrat. Nah, berarti nanti suku kelima adalah juga 5 kuadrat. Suku ke-6 6 kuadrat. Suku ke N berarti N kuadrat. Artinya suku ke N itu bisa dirubah pada bilangan berapapun. Misalnya suku ke 75 berarti 75 kuadrat. Nah, sehingga bisa disimpulkan berdasarkan uraian di atas dapat simpulkan sebagai berikut. Rumus suku pola ke N pada bilangan persegi adalah PN sama dengan PN itu adalah istilah suku ke N ya. PN jangan bingung, PN itu apa? PN adalah suku ke N. Rumusnya adalah N kali N. Pada pola bilangan persegi ya, maaf ya tadi judulnya agak keliru. Jadi pada pola bilangan persegi rumus suku ke N-nya adalah N kuadrat. Jadi kalau kamu ditanya berapa jumlah bilangan pada suku ke 6 atau ke 17, kamu nggak usah perlu menjejer sampai 17 suku, cukup menggunakan rumus N kuadrat. Berarti kalau ditanyakan suku ke 17 cukup 17 kuadrat gitu. Nah, selanjutnya ini yang kedua adalah jumlah bilangan asli. Ada 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah titik-titik tambah sampai 2n-1, ini juga ada rumusnya. Jika ada pertanyaan, berapakah jumlah bilangan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah titik-titik sampai 121. Nah, kalau dijumlahkan secara manual kan susah. Maka ada rumusnya juga, yaitu N kuadrat. N kali N atau N kuadrat. Gitu ya, untuk lebih jelasnya. Nah, ini bisa kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya, pada pola bilangan persegi tentukan suku ke-18. Nah, kita nggak usah menjejer dari suku 1, 2, 3, 4 sampai 18. Tidak usah susah-susah seperti itu. Cukup menggunakan suku ke-18 berarti P18 sama dengan 18 kuadrat. 18 kuadrat itu adalah 324. Nah, ini seperti rumus yang kedua tadi. Rumus yang kedua ini contohnya yang nomor 2. Tentukan jumlah 25 bilangan ganjil yang pertama. Nah, bilangan ganjil yang pertama itu kan 1, 3, 5.
bilangan ganjil yang pertama itu 1. Kalau 2 bilangan ganjil yang pertama berarti 1 dan 3. 3 bilangan ganjil yang pertama berarti 1, 3, 5. Kalau 25 bilangan ganjil yang pertama ya berarti semua bilangan ganjil kamu teruskan sampai berurutan nomor ke 25. Maka rumusnya adalah, karena yang di sini ditanyakan 25 bilangan ganjil yang pertama, rumusnya adalah 25 kuadrat sehingga 625. Gitu anak-anak. Kemudian nih, jika sudah diketahui bilangannya, contoh yang ketiga, jika suku ke N pada bilangan persegi 196, tentukan banyaknya bilangan atau suku pada pola bilangan tersebut. Kalau angka 136 itu termasuk suku keberapa? Nah, pada intinya pertanyaannya seperti itu. Nah, suku ke N pada pola bilangan persegi panjang adalah N kuadrat. Maka cara jawabnya adalah kamu cari akar dari 196 itu. Gampang kan? Kelihatannya pertanyaan susah, tapi sebenarnya gampang. Akar dari 196 adalah 14. Jadi, banyaknya bilangan atau suku pada pola bilangan persegi tersebut adalah 14. Begitu. Kemudian, kalau tadi pola persegi, sekarang pola persegi panjang. Rumus suku ke N pada pola persegi panjang adalah Rn adalah rumus suku ke N ya, artinya N kali N ditambah 1. Nah, kalau pada persegi panjang itu identik dengan bilangan genap, tapi kalau pada persegi tadi jumlahnya pada bilangan ganjil. Nah, untuk menjumlahkan berapa bilangan genap yang pertama, rumusnya N kali N ditambah 1. Contoh soalnya biar kalian lebih paham. Seperti ini. Nah, pada pola bilangan persegi panjang, tentukan suku ke-14 menggunakan rumus. Nah, jawab pertama. Suku ke N pada pola bilangan persegi panjang adalah Rn sama dengan N kali N tambah 1. Nah, suku ke-14 yang ditanyakan berarti N-nya 14. 14 dikali 14 tambah 1. Jadi 14 dikali 15, 210. Gampang kan? Jadi suku ke-14 adalah 210. Kemudian, tentukan jumlah bilangan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sampai ke suku ke-22 itu jumlahnya ada berapa? Gampang, kalian tidak perlu menjumlahkan. Kalian hanya cukup menggunakan rumus tadi, 22 kali 22 tambah 1. Berarti 22 kali 23, jadi 506. Jadi jumlah bilangan 22 jumlah 22 bilangan genap yang pertama adalah 506. Gitu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga bentuknya seperti ini jika digambarkan dalam bentuk noktah. Noktah itu titik besar seperti ini. Nah, ini bisa diganti dengan kotak juga boleh. Ini hanya ilustrasi aja. Bentuknya seperti ini. Nah, polanya bagaimana? Rumusnya ini di bawah ya. Rumus suku pola ke N pada pola bilangan segitiga adalah setengah N dikalikan N tambah 1. Jadi pola segitiga itu rumusnya adalah setengahnya pola persegi panjang. Kalau tadi pola persegi panjang kan N kali N tambah 1. Nah, sekarang dikalikan setengah. Jadi atau setengahnya persegi panjang itu kalau kita bagi 2 menurut garis diagonalnya kan terjadi segitiga gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan suku atau pola ke-12 pada pola segitiga. Nah, kamu suruh menghitung suku ke-12 pada pola segitiga itu berapa? Pakai rumus tadi. Setengah N ditambah N tambah 1. Dikali N tambah 1.
Jadi suku ke-12 yaitu setengah kali 12 kali 12 tambah 1. Nah, kemudian ini kan bisa dicoret ya. Bisa dicoret. Setengah dengan 12 ini dicoret sehingga menjadi 6 ya. Setengah dengan 12 ini, duanya dicoret dibagi dengan 12 menjadi 6. 6 kali 13. Dapat 13 dari mana? Dari 12 tambah 1. Jadi 6 kali 13, 78. Jadi suku ke-12 pada pola bilangan segitiga adalah 78. Gitu anak-anak. Nah, ini jika sudah diketahui bilangannya, kalian suruh mencari itu suku keberapa. Tuh ya. Nih. Sama. Jika suatu pola bilangan segitiga adalah 1275, suku keberapakah itu? Nah, pakai rumus tadi. Setengah N kali N tambah 1 sama dengan 1275. Nah, ini N dikali N tambah 1 sama dengan 2550. Dari mana 2550? Dari 1275 kali 2. Mudah ya, ini ada keterangan. Dengan mengingat 50 kali 50 adalah 2500, maka nilai N kira-kira 50. Kita coba. Misalkan 50 kita masukkan rumus, benar atau tidak? Masukkan rumus N kali N tambah 1. N-nya diganti 50. Jadi 50 dikali 50 tambah 1. Jadi 50 kali 51. Ketemunya 2550. Untuk N sama dengan 50. Dengan demikian, jadi bilangan 1275 itu adalah suku ke-50. Jadi 1275 adalah suku ke-50. Oke anak-anak, kiranya sampai di sini dulu biar tidak terlalu banyak. Sebenarnya masih ada lagi pola segitiga Pascal, tapi karena pola segitiga Pascal itu cukup lumayan banyak, kalau kita bahas di sini nanti terlalu panjang, kalian juga akan maksudnya malah takutnya tidak begitu paham kalau terlalu banyak. Maka cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di minggu depan insya Allah dengan pertemuan pola bilangan. Nanti ada tugas sedikit, silahkan kalian lihat di tugas di K13 ya, KI 13, bisa kalian lihat di situ tugasnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.